Diduga konsleting listrik kabel PLN, atap kios terbakar. Diduga konsleting listrik, atap kios di Dusun Botosari, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Senin malam terbakar. 2 unit mobil damkar dari Pos Komando Kota dan dari Pos Komando Rambi Puji dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kebakaran yang terjadi di Dusun Dukuh Mencek ini, telah terhubung bersama kami Komandan Regu Bemako, Bapak Dwi Atmoko. Halo, selamat sore Pak Dwi. Selamat sore, Mbak Gan. Ya, Pak Dwi, pada Senin malam kemarin telah terjadi kebakaran kabel milik PLN. Bagaimana kronologi terbakarnya ini, Pak? Apakah merembet ke rumah-rumah warga di sana? Terima kasih, Mbak. Memang kemarin malam sekitar pukul 19.23 mendapat informasi dari Mbak Ika, warga setempat di lokasi kebakaran. Kita merespon pukul 19.30 kita meluncur ke lokasi kebakaran. Sesampai di lokasi kita melihat masih ada api di atap. Jadi yang terbakar itu kabel listrik milik PLN. Kita berupaya untuk memadamkan pakai apar. Akhirnya kita masih pakai apar masih belum padam. Sampai apar yang kedua kita masih padamkan. Terus akhirnya padam. Kita sambil menunggu PLN datang. Akhirnya kita informasikan ke Posko Rambi Puji untuk siaga ke lokasi kebakaran di daerah Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi. Akhirnya dan Posko Rambi Puji meluncur ke lokasi untuk membawa apar untuk siaga di sana. Sebelum Posko Rambi kita sudah padamkan, kita melihat situasinya masih menunggu sekitar 1 jam kita menunggu, takutnya merembet di rumah warga. Sebetulnya itu bukan rumah warga, tapi kayak kios, seperti kios. Sebelahnya warung tempat makan. Gitu Mbak Ageng. Baik, sejauh ini Pak Dwi, apakah sudah diketahui penyebab terbakarnya kabel listrik PLN ini, Pak? Kalau penyebabnya, ya memang kabelnya konsleting karena hujan lebat kemarin itu kan campur petir. Nah, kita masih belum mengetahui penyebabnya kebakaran kabel itu sendiri. Jadi damkar cuma antisipasi biar tidak merembet ke rumah-rumah warga lainnya, begitu. Tapi di situ memang kabelnya sudah jatuh, kabel besarnya masih ada setrum masih hidup. Jadi dari yang dari gardu listriknya pun belum dimatikan. Sampai kita menunggu PLN datang, kita masih menunggu sekitar 15 menit, baru kita tinggal. Langsung ditangani dengan pihak PLN. Gitu Mbak. Ya Pak Dwi, mungkin juga bisa menggambarkan kepada kami seperti apa kobaran api yang terjadi pada Senin malam kemarin. Apakah hingga merambet ke atap warga hingga terbakar sebegitu besarnya atau seperti apa? Memang merembet Mbak, sekitar 2 meter kabelnya kita jatuh ke genteng kios itu sendiri. Jadi kita takutnya kalau menunggu terlalu lama PLN, damkar tidak menangani, takutnya kios itu pun nanti takutnya terbakar. Itu Mbak. Baik, namun beruntungnya tidak merembet hingga ke rumah-rumah warga dan membutuhkan waktu 1 jam. Pak Dwi, selain memang menghanguskan atap kios, apakah memang ada korban Pak dari peristiwa kebakaran ini?
Untuk kebakaran kemarin malam tidak ada korban jiwa. Nih, untungnya dari pihak yang mempunyai kios dan warung makan itu keluar. Terus warga setempat menghubungi damkar langsung. Begitu. Jadi memang sangat memungkinkan bisa terjadi perembetan dari kabel itu sendiri kalau kita tidak mengatasi pakai apar itu sendiri. Kita tidak berani untuk pakai air, gitu. Resiko untuk anggota damkar sendiri. Berarti proses pemadaman api yang terjadi pada Senin malam kemarin sepenuhnya memang menggunakan apar seperti itu, Pak, proses pemadamannya? Oke, jadi proses pemadamannya memang pakai apar, jadi tidak pakai air. Begitu Mbak, jadi makanya kemarin saya bawa unit sama personil, kita bawa 2 apar, itu pun masih nggak cukup 2 apar karena besarnya api di situ. Akhirnya saya minta bantuan dari posko Rambipuji untuk membawa apar juga untuk siaga di sana. Baik, jadi ini bisa mengedukasi masyarakat jika hal terjadi serupa, ada kabel listrik terbakar, jangan menggunakan api untuk memadamkan seperti itu. Jadi seperti apa Pak Dwi? Mungkin bisa sedikit memberikan informasi kepada pemirsa FTV apa yang terjadi jika kabel listrik di rumah ada yang terbakar, apa yang harus dilakukan pertama kali? Siap. Oke. Untuk cuman ini edukasinya untuk masyarakat, kalau memang kabel listrik itu terbakar, jangan sampai pakai air. Ya, kalau memang kabel itu listrik itu sudah terbakar, secepatnya menghubungi damkar. Syukur-syukur kalau masyarakat itu sendiri mempunyai apar sendiri, bisa memadamkan sendiri. Begitu, Mbak. Baik, mungkin langkah yang untuk mengantisipasi bagi kita adalah memiliki apar seperti itu, Pak Dwi, untuk bisa memadamkan api secepat mungkin. Baik, terima kasih atas informasinya, Komandan Regu Bimako, Bapak Dwi Atmoko, telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Dwi, selamat sore. Sore, Mbak Kang.